Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertama ingin menyampaikan em, hasil pembelajaran kami yang beranggotakan saya sendiri Yoga Fitriana dan teman saya Supriyanto. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu ada jaringan komputer. Jaringan komputer itu adalah kumpulan komputer, printer, atau peralatan yang saling berhubung sehingga memungkinkan antara pengguna komputer bisa saling bertukar data atau informasi dan bersama-sama menggunakan peralatan komputer. Nah, di sini ada keuntungan dan kelebihan jaringan komputer. Beberapa keuntungan dan kelebihannya menggunakan jaringan komputer yaitu yang pertama, keuntungan utama adalah resource sharing atau kemampuan berbagi sumber daya yang terdapat dan terhubung. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas para pengguna komputer. Yang ketiga, dimungkinkan terjadinya pengkontrolan terhadap penggunaan perangkat komputer yang terdapat dalam jaringan tersebut. Di sini ada tipe-tipe jaringan komputer. Yang pertama adalah jaringan peer to peer atau point to point, yaitu berikut bentuk konektivitas jaringan yang setiap terminal memiliki peran dan derajat yang sama. Yang kedua itu ada jaringan file server. Itu adalah jaringan komputer yang terdapat terminal khusus yang disebut dengan server yang memiliki kapasitas hard disk yang sangat besar. Yang ketiga ada jaringan silent server. Itu merupakan jaringan komputer yang merupakan pengembangan dari jaringan file server. Di sini ada juga jenis-jenis jaringan komputer, yaitu ada LAN atau Local Area Network. Itu jaringan komputer yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, namun dibatasin oleh area lingkungan tersebut sebab sebuah perkantoran di sebuah gedung atau sekolah, dan biasanya yang berjarak kurang dari 1 km. Yang kedua itu ada LAN atau yang kedua yaitu ada WAN, yaitu Wide Area Network. Itu adalah jaringan yang pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar, yang lingkupnya masih dalam satu area atau listrik. Yang ketiga itu ada Metropolitan Area Network. Pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dengan batas lingkup di luar area listrik. Lalu di sini ada topologi jaringan komputer. Nah, topologi ini adalah denah atau layout bagaimana berbagai peralatan jaringan tersebut termasuk komputer dihubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Yang pertama itu topologis bus. Pada topologis bus digunakan sebagai kabel tunggal atau kabel pusat yang dimana seluruh workstation dan server dihubungkan. Yang kedua ada topologi ring, dimana di dalam topologi ring itu semua workstation dan server dihubungkan sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Yang ketiga ada topologi star. Pada topologi star masing-masing workstationnya dihubungkan secara langsung ke server atau hubungan. Di sini juga ada peralatan jaringan komputer. Nah, peralatan jaringan komputer yang digunakan antara lain yang pertama komputer, yang kedua ada NIC atau Network Interface Card, yang ketiga ada pengkabelan, ada keempat kreator atau hub, yang kelima ada sistem operasi. Kita masuk ke IP address. Nah, IP address itu adalah pada jaringan protokol TCP atau IP. Ada namanya IP address, yaitu alamat di internet dengan menggunakan angka 32 bit. Yang kedua, supaya mudah diingat, penulisan IP address ini menggunakan 4 buah angka 8 bit, di mana angkanya dari 0 sampai 255. Nah, tadi kita ngebahas IP address. Nah, IP address itu apa sih? IP address itu IP privat itu adalah jenis IP yang saat menggunakannya tidak perlu diregistrasi, sebab oleh router IP jenis ini tidak akan diteruskan kemana-mana. IP public adalah jenis IP yang sangat akan menggunakannya harus diregistrasi karena IP ini dapat berkeliaran
di lalu lintas jaringan internet melewati router-routernya. Ini ilustrasi dari address pada router. Jadi ini ada Ethernalsnya 131.108.00. Dia akan terhubung ke token rings. Token ringsnya itu 223, 240, 129 sama 0 titik 0. Terus dari router token ring ini masuk ke router masuk ke WAN tadi. Nah itu IP address-nya itu 78.0.0.0. Sekarang kita masuk ke subnetting. Subnetting itu adalah proses membagi atau memecah sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil atau sering disebut dengan subnet. Dengan subnetting kita dapat menentukan jumlah host yang akan digunakan dalam sebuah jaringan. Alasan melakukan subnetting yang pertama mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisiensi. Yang kedua, walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Di sini ada network sebelum dan sesudah dari subnetting. Ini ada CON. Itu adalah jaringan. Jangan bingung membedakan antara subnet mask dengan IP address. Sebuah subnet mask tidak mewakili sebuah divisi atau network di dalam internet, cuma menandakan bagian mana dari IP address yang digunakan untuk menentukan network ID. Anda dapat langsung dengan mudah mengenali subnet mask karena oktet pertama pasti 255.255, bukan oktet yang valid untuk IP address. OSI model adalah model atau acuan arsitektural utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi. Yang kedua, untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor. Yang ketiga, OSI bukan suatu H atau W, melainkan panduan bagi vendor agar device-nya dapat berjalan di jaringan. Lalu ini manfaatnya. Yang pertama, membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama. Yang kedua, membuat standarisasi yang dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan. Yang ketiga, standarisasi interface. Yang keempat, modular engineering. Yang kelima, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda memudahkan pelatihan network. Baik, mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Selebihnya akan disampaikan kepada rekan saya, Supriyanto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Yoga Fitriana yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada diri saya untuk mempresentasikan materi kita untuk selanjutnya. Baik, untuk langsung saja kita masuk ke bagian lapisan-lapisan model OSI atau yang disebut dengan OSI. Yaitu yang pertama ada physical layer. Physical layer ini berfungsi dalam pengiriman raw bit ke channel komunikasi. Masalah desain yang harus diperhatikan di sini adalah memastikan bahwa bila satu sisi mengirim data 1 bit, data tersebut harus diterima oleh sisi lainnya sebagai 1 bit pula dan bukan 0 bit. Selanjutnya yang kedua ada data link layer, mana tugas utama data link layer ini adalah sebagai fasilitas transmisi raw data dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi. Yang ketiga ada network layer. Network layer ini berfungsi untuk mengendalikan organisasi subnet. Masalah desain yang penting adalah bagaimana caranya menentukan rute pengiriman paket dari sumber ke tujuannya. Oke, Yoga, bisa lanjut. Oke, selanjutnya yang keempat ada transport layer, di mana transport layer ini berfungsi adalah menerima data dari session layer, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil bila perlu, meneruskan data ke network layer, dan menjamin bahwa semua potongan data tersebut bisa tiba di sisi lainnya dengan benar. Yang kelima yaitu ada session layer, di mana session layer ini menjanjikan
para pengguna untuk menetapkan session dengan penggunaan lainnya. Sebuah layanan session layer adalah untuk melaksanakan pengendalian dialog, dapat memungkinkan lalu lintas bergerak dalam bentuk dua arah pada satu saat atau hanya satu arah saja. Oke, next Yoga. Selanjutnya yang keenam ada pre-session layer. Pre-session layer ini melakukan fungsi-fungsi tertentu yang diminta untuk menjamin penemuan sebuah penyelesaian umum bagi masalah tertentu. Pre-session layer tidak menjanjikan pengguna untuk menyelesaikan sendiri satu masalah. Selanjutnya yang ketujuh ada application layer. Application layer ini terdiri bermacam-macam protokol, misalnya dapat ratusan jenis terminal yang tidak completable di seluruh dunia. Oke, next Yoga. Nah, selanjutnya ada domain name system atau yang disingkat dengan DNS. Nah, di sini sedikit beberapa penjelasan mengenai DNS, di mana manusia lebih mudah untuk mengingat nama daripada alamat IP dengan panjang 32 bit. Selanjutnya, komputer menentukan alamat IP untuk berkontribusi dan berinteraksi. DNS tidak diperlukan jika kita mengingat ratusan, ribuan, bahkan jutaan alamat IP di internet. Oke, Yoga, lanjut. Selanjutnya yaitu ada struktur DNS, di mana domain namespace merupakan sebuah hierarki pengelompokan domain berdasarkan nama yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya yang pertama ada root level domains. Domain ditentukan berdasarkan tingkatan kemampuan yang ada di struktur hierarki yang disebut dengan level. Selanjutnya yang kedua ada top level domains. Di sini ada beberapa bagian top level domains, yaitu pada bagian di bawah ini adalah contoh dari top level domains. Yang pertama ada organisasi komersial. Yang kedua ada edu, interaksi pendidikan atau universitas. Selanjutnya ada organisasi non-profit. Ada networks dalam kurung background internet. Selanjutnya ada gov, organisasi pemerintah non-militer. Selanjutnya ada MIL, organisasi pemerintah militer. Selanjutnya ada NUM, nomor telepon. Dan yang terakhir ada ARPA, Refer DNS. Oke, Yoga, selanjutnya. Nah, di sini mungkin kalian masuk ke bagian apa? Bisa dikatakan seperti struktur daripada top level domains. Nah, untuk strukturnya tampilannya seperti ini, domain namespace. Oke, Yoga, bisa next. Selanjutnya yaitu bagaimana DNS bekerja. Nah, untuk DNS bekerja ini sendiri, di mana fungsi dari DNS adalah menerjemahkan nama komputer ke IP address atau menentukan. Klien DNS disebut dengan resolvers dan DNS servers disebut dengan name servers. Resolvers atau klien mengirimkan permintaan ke name servers berupa queries. Nama servers akan memproses dengan cara mencek ke lokal database DNS, menghubungi name servers lainnya, atau akan mengirimkan messaging fitur jika ternyata permintaan dari klien tidak ditemukan. Nah, ini untuk bagaimana DNS bekerja. Oke, Yoga, next. Selanjutnya ada DHCP servers atau yang disebut dengan Dynamic Configuration Protocol, di mana Dynamic Configuration Protocol ini adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHPC servers, sedangkan komputer yang meminta nomor IP disebut sebagai DHCP client. Oke, Yoga, next. Selanjutnya, kenapa butuh
DHCP servers. Nah, ini kita ditanya nih, kenapa kita butuh DHCP servers? Nah, di sini ada beberapa keterangan mengenai dibutuhkannya DHCP servers. Yang pertama yaitu ada jaringan semakin besar dan semakin kompleks sehingga butuh konfigurasi secara dinamis. Itu yang pertama. Yang kedua, pengendalian parameter komputer klien. Yang ketiga, pengiriman informasi tanpa admin, tidak perlu konfigurasi tiap komputer, tidak ada manual konfigurasi di klien. Dan selanjutnya dan yang terakhir ada host yang berkontribusi secara statis bisa berdampingan dengan yang dinamis. Oke, bisa next. Selanjutnya ada web servers. Di mana saat ini web merupakan salah satu layanan informasi yang banyak diakses oleh pengguna internet di seluruh dunia. Sebagai salah satu layanan informasi, maka perlu dibangun web yang akan mampu mengenai permintaan dari banyak pengguna dengan baik tanpa meninggalkan aspek kemampuannya. Selanjutnya, Apache merupakan salah satu distribusi web servers yang populer dengan dukungan fitur-fitur yang sangat banyak. Oke, next. Selanjutnya, keberhasilan Apache mempunyai kepopuleran saat ini. Selain direncanakan memiliki banyak fitur-fitur yang sering tidak dijumpai pada web servers yang lain. Juga dikarenakan Apache merupakan aplikasi gratis yang berjalan dalam bagian sistem operasi. Selanjutnya ada beberapa aspek yang perlu diterapkan dalam mengamankan web servers antara lain layanan web server dengan low privileges. Selanjutnya pengaturan akses terhadap web servers, meminimalkan layanan publik pada mesin yang dijalankan web servers, dan yang terakhir ada menjadikan flash system khusus untuk layanan web servers. Oke, bisa next. Selanjutnya web server bertugas memberikan layanan ke klien. Web server berguna memberikan layanan kepada klien. Web server application merupakan program tambahan yang ada pada server web yang membuat tampilan web bisa dinamis. Beberapa aplikasi yang dipakai seperti APRL, APS, JPS, dan PHP. Selain itu, web application juga berfungsi sebagai penghubung dan pengambil data ke database sesuai permintaan klien. Oke, bisa next. Selanjutnya, pada web application dikenal istilah server-side scripting, di mana client-side scripting, server-side scripting adalah kode yang ditempatkan di server dijalankan oleh server. Contohnya adalah PHP. Sedangkan client-side scripting adalah kode program yang ditempatkan di sisi klien yang dijalankan oleh browser di klien. Contohnya adalah JavaScript, Apple JavaScript, dan PGRC. Pada client-side ini, browser harus bisa menerjemahkan bahasa pemrograman script untuk bisa mengaksesnya. Oke, next. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Saudara Yoga Fitriana. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Supriyanto. Mungkin ini saja yang bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.